Halo semuanya, aku Lutfiani Yuslihayanti dengan NIM C14012411010 dari kelompok 7 Praktikum Fisiologi Reproduksi. Di sini aku akan menjelaskan apa aja sih yang kita lakuin selama praktikum fisiologi reproduksi hari ini. Judul praktikum hari ini yaitu ciri seksual sekunder dan primer anatomi organ reproduksi kelompok Teleostei. Apa sih ikan Teleostei itu? Menurut Wiharti dan Hanik 2022, Teleostei merupakan kelompok ikan sejati yang kerangka tubuhnya tersusun dari tulang keras. Memiliki sistem pernafasan yang berada di dalam ruang insang yang dilindungi oleh struktur penutup khusus yang disebut dengan operculum. Hal yang pertama kita lakukan untuk mengidentifikasi ikan ini ialah dengan mengamati ciri seksual primernya. Menurut Budi et al. Tahun 2024, identifikasi seksual primer pada ikan dapat dilihat melalui gonadnya. Pada ikan yang jantan akan terlihat testisnya, sedangkan pada betina akan terliat ovariumnya. Semua ikan yang kelompok kita dapatkan pada praktikum ini berjenis kelamin jantan, baik ikan nila, mas maupun lele. Dan yang kedua adalah dengan melihat ciri seksual sekundernya. Menurut Wheeler et al. Tahun 2020, ciri seksual sekunder adalah sifat-sifat yang berkembang pada organisme ketika telah memasuki fase dewasa secara seksual dan berperan dalam membedakan individu jantan dan betina pada suatu spesies dalam kondisi pertumbuhan normalnya. Kenapa sih praktikum ini dilakukan pembedahan? Menurut Hasibuan tahun 2023, organ-organ reproduksi pada ikan berada di dalam rongga tubuh, sehingga untuk penentuan sifat seksual primernya biasanya dilakukan dengan melalui proses pembedahan, agar dapat dilihat perbedaannya. Proses pembedahan ikan dimulai dengan menusuk bagian medula oblongatanya untuk mematikan ikan. Setelah ikan mati, ikan nila dan mas akan dipotong melalui operculumnya secara horizontal menuju bagian lubang urogenitalnya. Untuk ikan lele, pembedahan dilakukan dengan cara memotong dari sirip pektoral ke satu sisi ke sisinya dan membentuk huruf T ke bawah sebelum lubang urogenitalnya. Di sebagian ikan akan diidentifikasi dan akan dilihat mana yang gonad, mana yang organ-organ tubuh lainnya. Mungkin sekian penjelasan praktikum pada hari ini. Terima kasih. Halo semuanya, pada praktikum fisiologi reproduksi hari ini kita akan mengidentifikasi ciri seksual primer dan sekunder dari kelompok avertebrata yaitu lobster, kepiting, dan udang. Apa sih hewan avertebrata itu? Menurut Fadila et al. Tahun 2025, hewan avertebrata merupakan hewan akuatik yang tidak memiliki tulang belakang. Organisme ini memiliki tingkat keanekaragaman yang sangat tinggi, terdiri atas berbagai filum seperti moluska, krustasea, annelida, cnidaria, dan kelompok lainnya yang hidup di perairan tawar, estuari maupun di laut. Ciri seksual primer dapat dilihat melalui organ reproduksi utamanya, sedangkan pada sekunder dapat dilihat melalui ukuran dan warnanya. Identifikasi jenis kelamin pada lobster dapat dilakukan dengan mengamati sisi ventral tubuhnya. Menurut Jamlian et al. Tahun 2018, pada individu betina terdapat struktur menonjol yang terletak di pangkal pasangan kaki kedua, sedangkan pada jantan tonjolan serupa ditemukan pada bagian dasar kaki keempat. Ciri lain dapat dilihat melalui warna di bagian capitnya. Lobster jantan memiliki bercak warna merah di bagian capitnya yang tidak dipunyai betina. Identifikasi jenis kelamin pada kepiting bakau dapat dilihat melalui abdomennya. Menurut Lutia et al. Tahun 2024, jantan memiliki abdomen berbentuk segitiga dengan ujung yang beruncing dan ruas-ruas yang sempit, serta permukaan bagian dalamnya yang cenderung rata. Sedangkan kepiting betina memiliki bagian abdomen yang lebih luas dan membulat. Struktur ini berfungsi sebagai ruang untuk membawa dan melindungi telur selama masa pengeraman, sehingga semakin lebar abdomennya, semakin besar pula kemampuan betina dalam menampung masa telurnya. Ciri reproduksi sekundernya dapat dilihat melalui ukuran tubuhnya. Menurut Fasan et al. Tahun 2021, jantan biasanya memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan betina. Hal ini disebabkan oleh perannya dalam berkompetisi dan juga bereproduksi. Identifikasi jenis kelamin pada udang dapat dilihat melalui ukuran tubuhnya. Menurut Alva et al. Tahun 2024, udang jantan biasanya memiliki abdomen yang lebih kecil dan ramping, sedangkan betina memiliki tubuh yang lebih berisi dan bagian perutnya lebih melebar. Nih badannya ini lebih gede sih. Ini buat Sama ini warnanya kuning di sini. Ya ini betina berarti. Oh iya. Lebih gede. Enggak, maksudnya dari kakinya ini nih kuning deh.
Organ reproduksi pada udang dapat dilihat di antara kaki geraknya. Pada betina dinamakan telikum, sedangkan pada jantan dinamakan petasma. Mungkin sekian penjelasan video praktikum pada hari ini. Terima kasih. Halo semuanya, aku Lutfiani Yuslihayanti dengan NIM C14012410110 dari kelompok 7 paralel 3. Nah, pada praktikum ini kita akan mengamati ikan lele dan ikan mas mengenai perkembangan gonadnya dan gambaran histologis atau seluler organ reproduksi dari ikan tersebut. Gonad merupakan organ reproduksi ikan. Kenapa sih kita harus mengamati perkembangan dari gonad? Menurut Aki et al. Tahun 2024, analisis tingkat perkembangan gonad bertujuan untuk memperkirakan periode pemijahan, salah satunya melalui perhitungan indeks kematangan gonad atau gonadosomatic index, yang menggambarkan perbandingan bobot gonad terhadap bobot tubuh sebagai indikator kesiapan reproduksi. Menurut Sentil Kumaran dan Carr tahun 2021, kematangan gonad adalah fase krusial dalam siklus reproduksi, di mana organ reproduksi mengalami serangkaian perubahan bentuk dan fungsi yang berlangsung secara periodik. Proses ini bertujuan untuk mempersiapkan serta menghasilkan sel kelamin yang siap berperan dalam pemijahan. Seluruh rangkaian tersebut dikendalikan oleh kerjasama kompleks antara regulasi genetik, berbagai faktor biologis, dan sistem hormonal yang saling berinteraksi untuk memastikan terbentuknya gamet yang matang dan kompeten. Pada praktikum hari ini, kita hanya mengamati tingkat kematangan gonad dari ikan mas dan ikan lele, serta cara mengkanulasi ikan. Kanulasi merupakan teknik pengambilan sampel sel telur atau oosit dari dalam ovarium induk ikan betina menggunakan selang kateter kecil yang dimasukkan melalui lubang pelepasan telur atau urogenitalnya. Nah, prosedur ini tuh bertujuan untuk mengamati perkembangan gonadnya, apakah dia sudah matang gonad atau belum. Jadi metode kateter ini hanya dapat digunakan pada ikan betina. Nah, pada percobaan ini, ikan yang kita dapatkan belum matang gonad sehingga belum keluar sel telurnya. Ikan lele jantan yang kita amati memiliki tingkat tahap gonad pada tahap pertama. Menurut Mantai Borbir et al. Tahun 2022, tahap pertama atau belum matang memiliki ukuran gonad yang masih sangat kecil menyerupai benang, bersifat tembus pandang, dan pada potongan melintang tampak pipih dengan warna keabu-abuan. Hal ini sesuai dengan apa yang kita amati pada ikan lele. Untuk ikan lele betina, terlihat bahwa gonad telah memasuki TKG kedua, yang ditandai dengan ukuran yang semakin membesar, tetapi belum terlihat adanya sel telur di dalamnya. Pada ikan mas betina, dapat kita lihat bahwa ikan mas masih berada pada tahap TKG kedua. Menurut Lewis, tahun 2021, tahap kedua TKG ikan mas betina memiliki ukuran ovarium yang mulai membesar dan warnanya berubah menjadi kekuningan gelap. Namun, butiran telur belum dapat dibedakan secara jelas dengan pengamatan visual. Pada ikan mas jantan dapat kita lihat bahwa tingkat kematangan gonadnya sudah mencapai tingkat kematangan gonad ketiga ataupun keempat, dicirikan dengan gonad yang tampak berisi dan besar. Hal ini belum bisa dipastikan karena perlu dilakukannya metode histologi untuk memastikannya lebih lanjut. Mungkin sekian penjelasan tentang praktikum hari ini. Terima kasih. Halo semuanya, nama aku Lutfiani Yuslihayanti dengan NIM C14012410110 dari kelompok 7 paralel 3. Pada praktikum fisiologi reproduksi hari ini, kita akan mengamati gonad melalui ultrasonografi atau USG, menganalisis indeks kematangan gonadnya dengan mencari nilai gonadosomatic indexnya dan juga mencari nilai dari hepatosomatic indexnya. Pertama-tama, apa sih ultrasonografi itu? Menurut Diofrio tahun 2025, ultrasonografi merupakan metode pencitraan medis yang dapat digunakan untuk manusia maupun pada hewan. Nah, teknik ini itu dapat melihat organ dalam pada ikan. Jadi relatif aman karena ultrasonografi ini bekerja melalui gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk menampilkan kondisi jaringan lunak di dalam tubuh. Nah, metode ultrasonografi ini bisa dilakukan dalam dunia perikanan untuk melihat kondisi kematangan gonad pada ikan betina. Apa sih gonadosomatic index itu? Menurut Widya Stuti dan Zabroni tahun 2017,
Gonadosomatic Index atau indeks kematangan gonad merupakan parameter numerik yang digunakan untuk menggambarkan tingkat perkembangan organ reproduksi pada ikan. Nah, perhitungan ini tuh membandingkan bobot gonad terhadap bobot tubuh sehingga dapat mencerminkan kesiapan individu dalam memasuki fase reproduksi. Jadi, semakin besar nilai IKG yang diperoleh, semakin besar pula menunjukkan bahwa ikan tersebut itu sedang berada pada tahap yang mendekati masa pemijahan. Selanjutnya ada yang dinamakan Hepatosomatic Index. Menurut Samuel dan Musa tahun 2024, nilai Hepatosomatic Index ini dilakukan dengan membandingkan bobot hati terhadap bobot keseluruhan tubuh ikannya. Jadi setelah ikan ditimbang akan dilakukan pembedahan untuk memisahkan organ hatinya untuk dihitung. Menurut Maulidia et al. Tahun 2025, kenaikan nilai Hepatosomatic Index ini mencerminkan aktivitas metabolik hati yang semakin tinggi. Nah, terkhusus dalam produksi fetalogenin sebagai prekursor kuning telur. Jadi proses tersebut itu membuat jaringan hati mengalami pembesaran baik dari sisi massa maupun ukurannya karena organ ini bekerja lebih intensif dalam mendukung perkembangan gonad. Nah, tahap terakhir yang dilakukan pada praktikum ini ialah dengan melakukan penjahitan terhadap ikan lele yang sudah dibedah sebelumnya. Metode penjahitan yang digunakan di sini ialah metode interrupted yang dilakukan karena mudah, tidak mudah longgar, dan juga dapat mengurangi pembekakan atau edema. Mungkin sekian penjelasan video praktikum pada hari ini. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lutfiani Slihayanti dengan NIM C14012411010 dari kelompok 7 paralel 3. Nah, pada praktikum kali ini kita akan melakukan uji pada gonad yang telah kita ambil kemarin untuk dilihat fekunditasnya dan juga dilihat sebaran diameter telurnya. Jadi fekunditas itu apa sih? Menurut Laheng dan Dwita, tahun 2024 fekunditas merupakan jumlah telur yang mampu dihasilkan oleh induk ikan betina selama satu periode pemijahan. Nah, fekunditas ini tuh digunakan untuk menggambarkan kapasitas reproduksi seekor ikan dalam menghasilkan telur pada satu siklus reproduksinya. Menurut Saraswati dan Setyaningrum tahun 2021, besarnya fekunditas berkaitan erat dengan tahap perkembangan gonad. Nah, semakin lanjut fase kematangan reproduksinya, maka semakin besar pula potensi jumlah telur yang mampu dihasilkan oleh ikan tersebut. Jadi, peningkatan tingkat kematangan gonad umumnya sejalan dengan bertambahnya kapasitas produksi telur. Untuk menghitung nilai fekunditas pada praktikum kali ini, kita menggunakan metode gravimetri. Nah, untuk menghitung nilai fekunditas dengan metode ini, kita memerlukan bobot total dari gonad, bobot gonad sampelnya yaitu 1 gram yang diambil dari 3 bagian gonad yaitu posterior, median, dan anteriornya. Nah, setelah dihitung bobot total dan bobot sampelnya, telur di bobot sampel akan dihitung. Dari 1 gram gonad yang telah kita hitung, kita mendapatkan 994 telur. Jika dimasukkan ke dalam rumus, yaitu bobot gonad total dibagi bobot gonad sampel dikali jumlah telur, maka kita akan mendapatkan total fekunditasnya yaitu 49.700 telur. Menurut Kusmini et al. Tahun 2016, perbedaan jumlah telur yang dihasilkan oleh ikan umumnya berkaitan dengan perbedaan ukuran tubuh dari ikan tersebut. Nah, nilai fekunditasnya sendiri itu juga dipengaruhi oleh panjang total serta berat tubuh ikannya. Setelah mencari nilai fekunditas, kita juga mencari nilai sebaran dari diameter telurnya dengan cara mengambil 30 sampel telur dari posterior, median, dan anteriornya yang akan diletakkan pada kaca preparat untuk diamati di bawah mikroskop. Setelah 30 sampel telur tadi diukur, datanya akan dicatat dan akan dimasukkan ke dalam rumus untuk dilihat persebarannya. Menurut Ayu Ningtyas et al. Tahun 2020, analisis distribusi frekuensi dari ukuran diameter telur ini dapat memperkirakan jumlah telur yang telah mencapai tahap kematangan gonad. Dari data yang telah kita dapatkan, dapat dilihat bahwa ikan yang kita cek adalah ikan dengan proses pemijahan total spawner. Hal ini sejalan dengan literatur dari Tamsil tahun 2024 yang menyatakan bahwa
Ikan-ikan yang memijah dalam waktu yang relatif singkat memiliki telur-telur yang telah matang di dalam ovarium dengan ukuran yang hampir seragam. Nah, sebaliknya, apabila proses pemijahannya berlangsung dalam periode yang lebih panjang atau partial spawner, maka telur yang terdapat di ovariumnya akan menunjukkan perbedaan ukuran karena tingkat kematangannya tidak sama. Nah, dari percobaan-percobaan yang telah kita lakukan dapat dilihat bahwa pengamatan ciri primer dan sekunder itu menjadi tahap awal untuk mengetahui jenis kelamin dari ikan. Lalu dilanjut dengan perhitungan HSI, GSI, fekunditas, dan juga USG untuk melihat potensi reproduksi ikan.